Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel YouTube saya. Saya Mawardani Adi Pratama Dewi, mahasiswi Pendidikan IPA Universitas Jember tahun angkatan 2019. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran IPA yang di dalamnya terdapat materi pesawat sederhana. Jadi materi pesawat sederhana adalah materi kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau SMP yang dipelajari pada semester genap atau semester 2. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang dosen pengampunya adalah Bapak Anjar Putra Utomo. Jadi, setelah perkenalan ini, kita akan beranjak ke video inti yaitu mengenai materi pesawat sederhana. Jadi ini merupakan tampilan awal atau menu awal dari media pembelajaran IPA yang sudah saya buat. Isinya ada judul, identitas saya, dan beberapa tombol yang meliputi tujuan pembelajaran, KD dan KI, materi, evaluasi, dan juga ada tombol keluar di pojok kanan atas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dasar pesawat sederhana dengan baik. Yang kedua adalah siswa dapat mengaplikasikan konsep dasar pesawat sederhana di dalam kehidupannya sehari-hari. Balik lagi ke menu awal. Setelah itu kita beranjak ke KD dan KI. Yang pertama adalah KI. KI yang pertama adalah memahami pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu siswa terkait dengan alat-alat pesawat sederhana. Yang kedua, siswa dapat mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dengan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar meliputi 1. Menjelaskan konsep dasar penggunaan jenis-jenis pesawat sederhana yang meliputi tuas, katrol, dan bidang miring. Yang kedua, menerapkan konsep pesawat sederhana pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menyajikan contoh penerapan pesawat sederhana pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menganalisis keuntungan mekanis dari setiap alat pesawat sederhana yang meliputi tuas, bidang miring, dan katrol. Kita akan kembali lagi ke menu awal. Yang selanjutnya adalah materi. Yang pertama adalah pesawat sederhana secara umum. Pesawat sederhana merupakan alat-alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi, dengan menggunakan pesawat sederhana, orang dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Tujuan penggunaan pesawat sederhana yang pertama adalah mengubah energi, memindahkan energi, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah. Jadi yang selanjutnya adalah jenis pesawat sederhana. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah pengungkit tuas. Pengungkit tuas merupakan alat yang digunakan untuk mengungkit beban. Jadi dengan adanya tuas, beban yang berat akan dipindahkan dengan gaya yang lebih kecil. Pada gambar sudah divisualisasikan mengenai titik tumpu, beban, dan kuasa. Di antara titik tumpu dengan beban disebut dengan lengan beban atau LB. Sedangkan di antara titik tumpu dengan kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LK. Pengungkit tuas memiliki persamaan yaitu W dikali LB sama dengan F dikalikan LK. Dengan keuntungan mekanis, W per F sama dengan LB per LK. Dengan keterangan, W sama dengan beban yang satuannya Newton, F adalah kuasa yang satuannya juga Newton, LB adalah lengan beban yang satuannya meter, dan LK adalah lengan kuasa yang satuannya juga meter. Nah, pengungkit tuas terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tuas jenis pertama, yang kedua adalah tuas jenis kedua, dan yang ketiga adalah tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama, seperti yang terlihat pada gambar, memiliki posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, dan penggunaan penerapan kerja linggis. Yang selanjutnya adalah jenis tuas yang kedua. Nah, pada pengungkit tuas jenis kedua, posisi beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu.
Contohnya adalah gerobak dorong, pemecah kemiri, pembuka tutup kaleng, dan pemotong kertas. Jenis pengungkit tuas yang terakhir yaitu tuas jenis ketiga, di mana posisi kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya adalah alat pemancing ikan, pinset, cangkul, dan sekop. Selanjutnya, di sini disediakan 3 tabel yang di dalamnya terdapat berbagai alat-alat rumah tangga yang prinsip kerjanya mengikuti prinsip-prinsip kerja tuas. Di situ di tabel yang berwarna merah terdapat gunting, tang, dan lain-lain yang merupakan contoh penerapan dari prinsip kerja tuas jenis pertama. Lalu tabel warna biru terdapat pembuka tutup kaleng, gerobak dorong, dan lain-lain yang merupakan penerapan contoh dari tuas jenis kedua. Nah, tabel yang terakhir yang berwarna krem terdapat alat pinset, staples, sekop, dan lain-lainnya itu yang merupakan penerapan dari contoh tuas jenis ketiga. Selanjutnya akan ditampilkan mengenai video yang menampilkan visualisasi kerja tuas dan bagaimana tuas itu bekerja. Jadi silakan dilihat videonya. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 6 hal yang perlu kita ingat tentang tuas. Tuas termasuk pesawat sederhana loh. Alasannya, tuas dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Teman-teman, tahu tidak tuas itu apa? Tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari gaya. Tuas dikenal juga dengan nama pengungkit. Kira-kira bagaimana ya prinsip kerja tuas? Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan 3 titik, titik beban, titik tumpu, dan titik gaya. Teman-teman, apa saja ya macam-macam tuas? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan posisi titik beban, titik tumpu, dan titik kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Disebut tuas golongan 1 jika posisi titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh golongan ini antara lain gunting, tinggis, jungkat-jungkit, dan pencabut paku. Jika posisi titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka disebut tuas golongan 2. Contoh golongan ini antara lain angkong, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri. Sedangkan disebut tuas golongan 3 jika posisi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh sekop. Sekop digunakan untuk memindahkan pasir. Apa saja keuntungan menggunakan tuas ya? Keuntungan dengan menggunakan tuas antara lain untuk memudahkan pekerjaan, menghemat tenaga, dan untuk menghemat waktu. Teman-teman, bagaimana ya penerapan prinsip tuas pada teknologi? Penerapan prinsip tuas dalam teknologi antara lain pada industri alat game, yaitu pembuatan tongkat arkade. Tongkat ini digunakan untuk mengontrol permainan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pesawat yang kedua. Jenis pesawat yang kedua ini dinamakan dengan bidang miring. Bidang miring digunakan untuk mempermudah usaha tetapi tidak mengurangi usaha yang dilakukan. Contohnya adalah sekrup, tangga, dan baji. Pada gambar sudah terdapat visualisasi bidang miring yang terdapat bidang datar yang ditambahi dengan suatu bidang yang akhirnya membentuk sebuah sudut kemiringan. Nah, dengan keuntungan mekanis yaitu W per F atau L per H. Dengan keterangan L adalah panjang papan yang satuannya meter dan H adalah tinggi papan yang satuannya juga meter. Selanjutnya adalah jenis pesawat sederhana yang ketiga. Jenis pesawat sederhana yang ketiga ini dinamakan dengan katrol. Katrol adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam mengangkat benda ke atas atau ke arah vertikal. Katrol dapat mengubah gaya angkat
ke atas menjadi gaya tarik ke bawah sehingga penarikan benda menjadi lebih mudah. Jenis-jenis katrol terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua adalah katrol bebas, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya tetap di suatu tempat dan tidak akan berubah-ubah. Dengan keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan 1. Dengan keterangan W sama dengan beban dengan satuan Newton, F adalah kuasa atau gaya yang satuannya juga Newton. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak tetap di suatu tempat dan dapat berubah-ubah jika dia bergerak. Keuntungan mekanisnya adalah W per F sama dengan 2. Dengan keterangan W sama dengan beban dengan satuan Newton, dan F adalah kuasa atau gaya dengan satuan yang juga Newton. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang memiliki tumpuan titik lebih dari 1 atau bisa 2, 3, dan seterusnya. Katrol majemuk digunakan untuk mengangkat beban yang beratnya berton-ton dengan keuntungan mekanis yaitu W per F sama dengan X. Dengan keterangan rumus W sama dengan beban dengan satuan Newton dan F adalah kuasa atau gaya dengan satuan yang juga Newton. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai visualisasi kerja katrol yang akan ditampilkan setelah saya mengklik tanda next pada slide ini. Jadi, selamat menonton. Pesawat sederhana episode katrol. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang katrol. Yang pertama, pengertian katrol. Teman-teman, sudah tahu katrol kan? Katrol itu apa ya? Katrol adalah roda yang dapat berputar dengan rongga di sekeliling sisinya untuk tempat tali. Yang kedua, macam-macam katrol. Teman-teman, katrol itu ada 3 macam loh, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan. Contohnya, katrol pada penarik bendera dan katrol penarik timba. Selanjutnya, katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang posisinya berubah saat digunakan. Contohnya, katrol pengangkat peti kemas. Yang terakhir, katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Beban diikatkan pada katrol bebas, sedangkan tali penarik dikaitkan pada katrol tetap. Yang ketiga, manfaat katrol. Teman-teman, apa saja ya manfaat katrol? Simak penjelasan berikut ya. Manfaat katrol antara lain memudahkan mengangkat benda yang berat, menghemat waktu kerja, dan menghemat tenaga. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Selanjutnya adalah jenis pesawat sederhana yang keempat. Jenis pesawat sederhana yang keempat dinamakan dengan roda berporos. Prinsip penggunaan roda berporos dengan menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat berputar secara bersama-sama. Manfaat dari roda berporos adalah untuk menggeser suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Contohnya adalah setir mobil, setir kapal, roda mobil, roda gerobak, dan juga gerinda. Jadi setelah ini kita akan melihat bersama-sama sebuah video yang menjelaskan mengenai visualisasi kerja bidang miring dan juga roda. Jadi, selamat menonton. Pesawat sederhana episode bidang miring dan roda. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 7 hal yang perlu kita ingat tentang bidang miring dan roda. Pertama, termasuk pesawat sederhana. Teman-teman, tahukah kamu ternyata bidang miring dan roda itu termasuk pesawat sederhana loh. Pesawat adalah semua benda yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Karena kesederhanaan dalam cara penggunaannya, alat-alat tersebut dinamakan pesawat sederhana. Yang kedua, prinsip kerja bidang miring. Apa ya prinsip bidang miring itu? Yuk kita cari tahu.
Prinsip kerja bidang miring adalah menggunakan atau mengkondisikan alat berbentuk miring dalam melakukan kerja. Contohnya, menaikkan tong ke bak truk menggunakan bidang miring. Kalau dengan cara mengangkat, jauh lebih menguras tenaga loh. Yang ketiga, keuntungan bidang miring. Apa saja ya keuntungan bidang miring itu? Yuk kita cari tahu. Keuntungannya ada dua, yaitu lebih hemat tenaga dan lebih hemat waktu. Contohnya, alat yang menerapkan bidang miring yaitu kapak, obeng, pisau, dan sekrup. Yang keempat, penerapan bidang miring. Apa saja ya aplikasi bidang miring itu? Penerapan bidang miring antara lain pada pembuatan jalan-jalan di pegunungan, pembuatan alat peraga pembelajaran, bentuk skrup, tangga, dan lain-lain. Yang kelima, prinsip kerja roda. Teman-teman, tahu tidak apa prinsip kerja roda? Prinsip kerja roda adalah menggunakan poros untuk dapat berputar. Contohnya, penggunaan roda antara lain mobil, motor, dan pesawat. Yang keenam, keuntungan roda. Sekarang kita akan membahas tentang keuntungan roda. Roda mempunyai dua keuntungan, yaitu membuat benda mudah bergerak dan juga lebih hemat waktu dalam melakukan pekerjaan. Yang ketujuh, penerapan roda. Kita akan membahas tentang penerapan roda. Dalam kehidupan sehari-hari, roda itu banyak digunakan. Contohnya pada ban mobil, gir, sepatu roda, roda gigi, dan lainnya. Itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Jadi setelah berakhirnya video barusan, berarti kita sudah berada di akhir materi pembelajaran. Jadi di akhir materi pembelajaran ini terdapat glosarium yang di dalamnya berisi mengenai kosakata-kosakata yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada materi, tetapi tidak terdefinisikan dengan baik. Jadi yang pertama dalam glosarium adalah katrol. Katrol adalah sebuah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Yang kedua adalah pengungkit. Pengungkit merupakan sebuah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah batang kaku yang berotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan dengan titik tumpu. Bidang miring adalah sebuah pesawat sederhana yang terdiri dari sebidang benda yang diposisikan miring yang dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Bidang miring adalah sebuah pesawat sederhana yang memiliki poros untuk bergerak. Pada glosarium yang kedua, terdiri atas baji, yaitu sebuah benda mirip kapak yang digunakan untuk membelah kayu atau batu. Yang berikutnya adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah suatu nilai yang menyatakan seberapa besar pesawat sederhana dalam memudahkan pekerjaan kita dengan memperkecil gaya kuasa yang digunakan. Titik beban yaitu bagian pada pesawat sederhana jenis tuas di mana beban ditempatkan atau diletakkan. Selanjutnya adalah titik kuasa. Titik kuasa adalah bagian pada pengungkit yang diberikan gaya atau kuasa. Yang terakhir adalah titik tumpu di mana bagian pada pengungkit yang menjadi posisi tumpuan atau penyangga. Setelah kita melewati slide glosarium yang terakhir itu, kita akan kembali ke menu utama. Jadi setelah membahas tujuan pembelajaran, KDKI, dan juga materi, kita akan beralih ke evaluasi. Evaluasi ini saya buat dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana kalian akan memahami materi yang sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama, di sini ada 5 soal objektif yang nantinya jika kalian tekan salah satu pilihan A, B, C, atau D akan beralih ke soal selanjutnya. Jadi setelah kalian membaca petunjuk pengerjaan soal, kalian bisa mengklik tombol mulai dan mulai mengerjakan soal.
Nah, setelah melewati 5 soal pilihan objektif yang barusan, kita akan sampai pada slide lihat hasil. Jadi, jika Anda ingin melihat hasilnya, maka klik tombol di bawah ini yaitu lihat hasil. Kita klik, lalu nanti akan muncul hasil Anda yang akan memuat nilai Anda benar dan salah. Jadi, setelah kalian melihat hasil, jika tidak puas dengan nilai Anda atau ingin mengulang, kalian bisa mengklik tombol ulang dan mengerjakan soal kembali. Jika Anda sudah puas dan ingin melihat pembahasan, kalian bisa mengklik tombol pembahasan. Jadi kita sampai pada pembahasan soal nomor 1. Pada gambar diketahui W sama dengan 50 Newton dengan ditanya F dan keuntungan mekanis. Jadi kita menjawab katrol tersebut adalah katrol tetap, di mana keuntungan mekanisnya adalah F per W sama dengan 1. Jadi F sama dengan W yaitu 50 Newton. Nah, bisa disimpulkan jawaban yang benar adalah 50 Newton karena besar gaya pada katrol tetap yaitu sama dengan besar beban yang digantungkan. Pembahasan soal nomor 2. Dari ilustrasi yang sudah diberikan, maka diketahui W sama dengan 1000 Newton, LB sama dengan 0,5 meter, dan LK sama dengan 2 meter. Ditanyakan F. Lalu dijawab dengan menggunakan persamaan F sama dengan LK sama dengan W dikalikan LB. Jadi, setelah menghitung, besar kuasa F yang dibutuhkan adalah 250 Newton. Pada soal nomor 3, yaitu mengenai pembahasan soal bidang miring. Jadi, di situ ada gambar dengan diketahui W sama dengan 50 Newton, H sama dengan 1,5 meter, dan S adalah 2 meter. Jadi ditanyakan itu F. Jadi kita menjawab dengan persamaan F sama dengan H per S dikalikan W. Jadi besar gaya F yang dibutuhkan untuk memindahkan kotak adalah 250 Newton. Dari soal nomor 4, dari gambar katrol diketahui W sama dengan 60 Newton dan ditanyakan besar gaya atau kuasa atau F. Lalu kita jawab dengan cara kita melihat tali yang menghubungkan katrol tersebut ada 3, maka F sama dengan W kita bagikan 3. Jadi F sama dengan 60 kita bagi 3 yaitu 20 Newton. Soal yang terakhir atau soal yang nomor 5 yaitu dari gambar tersebut diketahui W sama dengan 600 Newton, LB sama dengan 0,5 meter, dan LK sama dengan 2 meter. Jadi ditanya kuasa, lalu kita menjawab dengan persamaan seperti yang tadi, F dikalikan LK sama dengan W dikalikan LB. Jadi jawaban yang tepat adalah besar kuasa yang dibutuhkan adalah 150 Newton. Jadi setelah kita membahas soal-soal evaluasi yang barusan, kita akan kembali ke menu awal. Nah, bisa dilihat sedari awal kita sudah membahas mengenai tujuan pembelajaran, KD dan KI, materi pembelajaran, dan juga evaluasi yang berupa pengerjaan soal pilihan ganda yang jumlahnya 5. Nah, saat ini kita berada di penghujung video. Jadi kita bisa klik tombol keluar yang berada di pojok kanan atas yang nantinya akan menghubungkan kita ke dalam lembar persetujuan apakah kita yakin untuk keluar dari program ini atau tidak. Tapi sebelum kita klik yes, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton yang sudah bersedia mengklik video ini dan bersedia menonton saya dalam menjelaskan media pembelajaran mengenai pesawat sederhana yang kurang sempurna dan penuh kekurangan ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Anjir Putra Utomo yang telah membimbing saya dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan maksimal menurut saya dan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Jadi,
Setelah ini kita bisa klik yes